Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami yang membahas tentang modul 1 dan modul 2 untuk persiapan bahasa Korea. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas di bab 13 untuk percakapan 2. Kita baca dulu. 우리 내일 어디에서 만날까요? Bentar, ini saya besarkan dulu ya. Oke, kita besarkan dulu. Ini kalau cukup. 우리 내일 어디에서 만날까요? 시청 앞 어때요? 좋아요. 그러면 6시쯤 만날까요? 6시는 좀 빨라요. 7시에 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 그럼 내일 시청 앞에서 7시에 봐요. Oke, kita artikan dulu, perkata dulu ya. Uri itu kita atau kami. Kita, kemudian neil itu besok. Masih besaran. Besok, kemudian 어디에서 di mana, 만나다 itu bertemu. Kemudian real kayo itu untuk menanyakan ini, meminta izin bisa. Kalau ada beberapa yang diartikan meminta izin, kemudian menanyakan pendapat atau apa kemarin ya, lupa. Menanyakan pendapat, menanyakan argumen, atau bisa berarti akan. Gitu. Nah, ini pemahaman saya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Untuk yang pertama, real kayo itu untuk meminta izin. Meminta izin. Meminta izin itu gimana? Misalnya minta izin atau persetujuan lebih tepatnya. Persetujuan. Misalnya gini, gimana kalau besok itu saya beli hadiah untuk teman kita gitu kan. 내일 선물을 살까요? misalnya 내일 선물을 살까요? atau 친구 생일 선물로 ya 인형을 살까요? gitu. Bagaimana kalau saya membeli boneka sebagai hadiah ulang tahun teman kita gitu ya. 친구 생일 선물로 인형을 살까요? Nah, gitu. Itu menanyakan persetujuan. Itu bisa. Bagaimana kalau saya membelikan boneka untuk teman kita? Oh, oke, belikanlah gitu. Itu minta persetujuan. Atau enggak misalnya kan tadi minta tanya boleh, oh enggak usah, enggak perlu. Kita beli yang lainnya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu bisa berarti akankah gitu ya. Akankah atau akan kalau tidak diikuti, akan aja kalau diikuti dengan kalimat tanya. Misalnya gini, tidak akan itu bila diikuti kata tanya. Ini cuman pembahas dalam bahasa kita ya, bahasa Indonesia gitu ya. Misalnya gini, 언제 만날까요? Ya, kalau di bahasa Indonesia kan 언제 salah. 만날까요? Nah, ini 언제 만날까요? Tadi kan kalau diartikan pertama meminta izin itu kan. Itu kalau diartikan meminta izin di sini kan nggak bisa. 언제 만날까요? Itu kan nggak bisa. Nah, ada sedikit kemiripan, cuman kurang tepat kalau diartikan bagaimana kalau kan gitu kan. Oh, ada contohnya aja, kita contohkan aja. 선물을 살까요? Nah, gini. Yang pertama adalah 선물을 살까요? Nah, ini bagaimana kalau saya membeli boneka, atau bisa diartikan akankah gitu ya. Akankah saya membeli, kalau diartikan akankah kan ada miss arti kan, kalau di dalam telinga itu kayak maksudnya gimana sih kok akankah gitu kan. Nah, biasanya kalau saya atau teman-teman itu ngartikannya bagaimana kalau.
Nah, bagaimana kalau saya memberikan hadiah untuk dia? Ya, gitu-gitu meminta izin atau persetujuan. Terus kemudian yang kedua itu akan bila diikuti kata tanya. Kata tanyanya mana? Ini onje. Onje di sini adalah kata tanya, kapan. Nah, diartikan kapan kita akan bertemu. Onje manalkayo, kapan kita akan bertemu. Kurang tepat kalau diartikan apa tadi? Bagaimana kalau bertemu? Nah, itu menurut saya kurang tepat. Terus kemudian oke ya, terus kemudian yang ketiga, ini ada hubungannya dengan yang pertama, yaitu meminta izin atau persetujuan, biasanya untuk menawarkan menawarkan jasa, jasa ya. Misalnya ini, munel yolkayo, yolka, yolkayo, ada salah salah, yolkayo, ini, hmm, ini juga belum ada tandanya ya. Munel yolkayo, bagaimana kalau saya membukakan pintu atau bagaimana kalau saya pintunya tak bukakan gitu, tak bukakan gitu ya. Munel yorojukayo, nah, itu juga bisa. Munel yorojukayo, tak bukakan pintunya ya, nah, gitu. Itu hampir sama dengan meminta izin kan gitu. Cuman kita lebih ke menawarkan jasanya untuk kita yang melakukannya gitu. Sama dengan yang ini, cuman kalau salkayo atau yang lewat pertama ini kayak, oh ya, apa namanya, belikanlah, nggak apa-apa gitu. Nah kalau ini menawarkan ke orang pihak kedua tuh, itu hampir sama yang pertama dan kedua gitu. Seperti itu ya, semoga dipahami ya untuk manal kayo ini, real kayo. Nah di sini kan tadi kan saya sampaikan kalau bisa berarti akan bila diikuti dengan kata tanya. Nah di kalimat pertama ini ada odi. Odi itu di mana, ini juga termasuk kata tanya, maka bisa diartikan akan. Terus berarti bisa diartikan auri, kita gitu ya. Neil 어디에서 만날까요? besok 어디에서 만날까요? akan bertemu di mana? Akan bertemu di mana? Itu akannya ini hanya sebagai bentuk bentuk dari real kayo ini ya, gitu. Atau misalnya kita besok bertemu di mana, itu juga bisa. Yang penting teman-teman paham bahwa real kayo itu artinya akan atau bagaimana kalau, atau sesuatu yang menanyakan bahwa eh, gimana kalau kita bertemu besok itu di mana gitu ya. Menanyakan, minta izin, persetujuan, pendapat. Yang nomor persetujuan ini juga bisa menyatakan pendapat, juga bisa. Pendapat atau argumen atau yang lainnya gitu. Terus kemudian si Chong Ap Oteo, nah, ini juga sama ini. Si Chong itu balai kota. Ap, ap itu depan. Bentar, saya benar. Ap itu depan. Ote bagaimana? Bagaimana biasanya untuk keadaan biasanya. Nah, si Chong Ap Oteo ini bisa diartikan bagaimana. Tanya lagi lah. Terus gimana kalau di sini kan gitu kan. Nah, bisa ditambahkan kalau di depan balai kota. Di depan balai kota gitu ya. Nah, di sini di depan balai kota. Oke. Di sini kenapa tidak ada Nah, bisa diartikan dari si Chong Up dulu. Si Chong Up, Theo. Jadi depan balai kota bagaimana ya, gitu. Kita akan bertemu di mana besok? Oh, depan balai kota gimana? Nah, gitu ya. Depan balai kota gimana? Itu juga bisa. Saya kasih atau depan balai kota gimana? Gini. Gimana? Oke. Depan balai kota gimana? Itu ya. Terus kemudian 좋아요. 좋아요 itu bagus, baiklah, gitu ya. Baiklah. 그러면 kalau begitu 6시 6 sekitar jam 6
만날까요? 만날까요? Nah, eh baru saja. Sekitar jam 6. Jamnya itu 6 sekitar ya. Manalkayo. Manada itu bertemu. Nah, real kayo tadi artinya ada 3. Kita lihat dulu ada kata tanyanya nggak di sini. Gromyon, yosot, si, cem, manal kayo. Nggak ada tanda tanyanya. Kata tanyanya. Kalau tanda tanya pasti ada. Karena real kayo itu menanyakan kan, menawarkan jasa, menanyakan peminta izin dan seterusnya tadi. Nah, kalau nggak ada berarti antara meminta izin atau menawarkan jasa, menanyakan persetujuan, bisa diartikan bagaimana kalau, nah, gitu ya. Berarti di sini bisa berarti bagaimana kalau, maka bisa berartikan 좋아요 baiklah 그러면 kalau begitu bagaimana kalau sekitar atau bagaimana kalau bertemu sekitar jam 6. 여섯 시는 di sini ya. 여섯 시는 jam 6. Itu 좀 빨라요. 빨라 itu cepat. 좀 itu agak. Bisa juga terlalu. Jadi agak kecepatan, terlalu cepat gitu. Terus 일곱 시에 jam 7 괜찮아요? Apakah tak apa atau tidak apa-apa? Ya, terus berarti digabungkan. 여섯 시는 kalau ini masih anu lagi ya, masih menanyakan pendapat atau persetujuan jam 6 itu, kalau jam 6 itu terlalu cepat, terlalu awal atau cepat. Terus apakah tidak apa-apa pada jam 7? Itu juga bisa. Apakah tidak apa-apa pada jam 7? Itu bisa. Atau pada jam 7 apakah tidak apa-apa? Itu juga bisa. Terus 네, 괜찮아요. Ya, tak apa. Krom itu sama dengan gromyon. Kalau begitu, neil sichong 앞에서, neil itu besok. Sichong balai kota. 앞에서 di depan. 일곱 시에 jam 7. Wayo itu bisa berarti mari bertemu dalam kurung melihat. Apa kebalikannya? Dalam kurung melihat, dalam kurung bertemu. Maka diartikan ya tidak apa-apa. Kalau begitu, terus besok boleh sichong 앞에서 일곱 시에 봐요. Mari bertemu pada jam 7 di depan balai kota. Nah, di sini kan tadi kan nggak ada subjeknya ya. Nah, kalau nggak ada subjeknya mah ya bisa dari belakang buayo atau bisa juga dari keterangannya. Tapi kalau rumusnya kalau versi bahasa Indonesia kan predikatnya dulu diartikan. Jadi predikatnya dulu diartikan mari bertemu di depan balai kota pada jam 7 atau bertemu pada jam 7 di depan balai kota gitu. Seperti itu. Nah, semoga dipahami. Kemudian di sini ada 관공서, 관공서, kantor publik. 관공서, seharusnya bisa. Ya, 관공서, Ducong itu kantor kecamatan. Kok di sini toh? Ayo, belakang sini dong. Nah, kantor kecamatan, Sichong balai kota, Kucong. Oh, Kucong ini kantor provinsi, salah. Kantor
Astagfirullahaladzim. Kantor provinsi. Pucong kantor kecamatan. Kantor kecamatan. Terus kemudian Gyeoncalso kantor polisi. Terus Sopangso kantor pemadam. Curipku Kuali Samuso kantor imigrasi. Konso itu puskesmas atau publik ya. Klinik. Semen-sento pusat kependudukan. Tuh, terus kemudian di sini bawahnya Sangte I, kondisi 2, situasi 2, pareda ireda, cepat atau awal bisa, neta terlambat, terus kakapta dekat, multa jauh, kata sama, darda berbeda, kandan hata itu kok miskin, sederhana atau simple, ucap rumit, bisa juga ini macet ya. Terus kemudian pion hata nyaman, pion tidak nyaman, kaneng mampu atau memungkinkan, kaneng hata tidak mampu atau tidak memungkinkan. Wah ini real kayo di sini akan kan atau menyarankan ya, yaitu meminta izin tadi. Menyarankan itu kan sama dengan meminta izin. Menyarankan bagaimana kalau gitu ya, meminta itu hampir sama, minta izin. Menyarankan, meminta izin kan, kalau kita menyarankan sesuatu kan ya mau atau enggak kan gitu kan. Oke, kita artikan dulu. 동사 뒤에부터서 하lte 쓴다. Jadi bentar dari saya dengan menempel di belakang kata kerja digunakan untuk menyarankan. Terus kemudian di sini 동사 우간 받침이 없거나 real 받침일 때, ini ya, ketika 받침 real atau tidak ada 받침 받침 pada kata kerja menggunakan real kayu. Terus kemudian bawahnya ketika ada 받침 selain real maka menggunakan kayu. Oke, 내일 같이 점심을 먹을까요? Ya, artinya ya sama. Bagaimana kalau menyarankan? Gimana ya kalau gitu ya? 내일 같이 점심을 먹을까요? Bagaimana kalau gitu ya? Bagaimana kalau 같이 점심 먹다, 먹을 점심 먹다, makan siang bersama. Oh besok gitu ya. Di sini depannya bisa aja besok. Gimana kalau kita makan siang bersama? Terus 좋아요, baiklah. 같이 점심 먹어요. Mari makan siang bersama. Terus 어디에서 만날까요? Di sini ada 어디에서, berarti ada kata tanyanya, berarti akan bertemu di mana.
Esa apoteo, depan perusahaan bagaimana? Terus Myoji manalkayo. Myoji di sini ada juga ada kata tanyanya, berarti akan bertemu pada jam berapa? 일곱시에 만나요. Mari bertemu pada jam 7. Gitu, seperti itu. Semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Bila ada pertanyaan atau kekurangan pemahaman, bisa ditanyakan di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan lugas. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf bila ada salah dalam mengartikan, dan juga meskipun sedikit, semoga ini menambah ilmu dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.